Shalom suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali akan membahas satu bagian kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Namun sebelum kita membahasnya, kita akan mengangkat satu pujian, Ya Aba, Ya Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, kita akan membahas satu bagian kebenaran firman Tuhan seperti yang saya katakan di depan tadi, dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Dan kita akan membahas tentang tema Akulah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Konteks ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan kemudian memberikan janji-janjinya serta mengutus seorang yang bernama Musa. Dan hal ini menjadi satu topik pembahasan kita kali ini, bahwa Akulah Tuhan. Tema yang sungguh menarik, sedikit bersifat kental dengan nuansa teologis, tapi saya mengatakan kepada kita semua, waktunya untuk kita belajar, memperkenalkan, kemudian membiasakan diri kita untuk memahami bagian kebenaran firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang ada dalamnya dalam konteks teologis supaya kita terbiasa. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kali ini kita akan membahas ada 3 makna yang ingin disampaikan oleh kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat ke-12 tentang makna pernyataan dari Tuhan Allah, yaitu Akulah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kalau membacanya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, Bapak Ibu dan Saudara akan melihat ada 3 makna yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, makna yang pertama, khususnya dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, dapat kita melihat bahwa pernyataan Akulah Tuhan, makna yang pertama adalah Akulah Tuhan yang berfirman. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Bapak Ibu dan Saudara, atau dari khususnya di dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat bahwa setiap kehadiran Tuhan ditandai dengan apa? Tuhan berfirman. Maka Tuhan Allah berfirman misalnya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Yusuf, Bapak Ibu dan Saudara, dan banyak lagi Bapak Ibu dan Saudara. Saya mengatakan kepada kita semua bahwa Akulah Allah yang berfirman, menunjukkan bahwa itu adalah makna tentang pernyataan diri Tuhan, karena Tuhan selalu menyampaikan firman-Nya, baik kepada personal, baik kepada banyak orang, atau kepada dengan cara-cara yang berbeda, dengan cara-cara yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, dalam pernyataan Akulah Tuhan yang berfirman, ayat yang pertama sampai yang keempat, kita akan melihat ada 4 makna dari poin ini. Jadi, apa makna daripada Akulah Tuhan yang berfirman? Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, Akulah Tuhan yang berfirman untuk memberikan pesan bahwa Dia Tuhan yang dikenal sejak kekekalan dalam sejarah lahirnya Israel, dimulai dari Abraham, Ishak,
Yakub dan keturunan selanjutnya dikenal sebagai Allah yang Maha Kuasa. Itu kalau kita baca ayat yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara. Ayat yang kedua, ketiga, dan keempat, yang bermakna bahwa Tuhan sudah ada dalam sejarah sebelumnya. Ini menegaskan bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa akulah Tuhan itu yang dinyatakan dalam bagian kebenaran firman Tuhan adalah Tuhan yang berasal dari kekekalan dan seterusnya selama-lamanya dalam kekekalan. Artinya apa? Dia hadir, Bapak Ibu dan Saudara, di masa nenek moyang dari bangsa Israel. Dan mulai dari siapa? Mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua, akulah Tuhan yang berfirman menunjuk arti bahwa Tuhan Allah berfirman untuk memberikan pernyataan pengakuan dirinya. Jadi dia mengaku, ini namaku, akulah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, bahwa dia adalah Tuhan atau Yahweh. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, bahasa kata Yahweh atau nama Yahweh ini adalah nama yang Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita perhatikan, ini adalah nama yang lahir karena semangat kekristenan yang bernuansa akademis, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi memang begitu banyak perdebatan, tapi saya meyakini bahwa nama Yahweh adalah nama yang lahir di dalam kekristenan, Bapak Ibu dan Saudara, khususnya dalam Kristen, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi ini bernuansa akademis. Karena apa? Untuk mempermudah kita untuk menyebut nama Tuhan. Ya, ada istilah Elohim segala macam, Bapak Ibu dan Saudara, tapi saya mau katakan kepada kita semua, yang penting dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, dia sedang mengakui dirinya bahwa akulah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang punya otoritas, yang punya kemahakuasaan, yang punya segalanya, yang mengatur hajat hidup manusia, makhluk hidup, atau apapun, Bapak Ibu dan Saudara, planet dan segala macamnya. Jadi dia mengatakan, akulah Tuhan yang berfirman, karena akulah yang kemudian menciptakan langit dan menciptakan dan mengatur semuanya, punya otoritas yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, akulah Tuhan yang berfirman untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan yang memberikan perlindungan selama ini adalah Tuhan yang telah berjanji, yang mengikatkan diri dengan perjanjian dengan Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Yakub, Bapak Ibu dan Saudara. Dan dia terus setia dalam janjinya ini, sekalipun Abraham, Ishak, dan Yakub sudah tiada secara manusia, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi dia tetap setia. Hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak orang tidak setia ketika pasangannya mungkin jauh, atau kemudian pasangannya sudah tidak ada. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan kita itu begitu setia, kesetiaannya tetap ada. Karena itu dia berfirman terus-menerus kepada manusia lewat hambanya, lewat berbagai macam cara yang dia kehendaki. Dan haleluya, puji Tuhan, dia Tuhan mengatakan, akulah Tuhan yang berfirman. Dan pemaknaan yang keempat dari akulah Tuhan yang berfirman, bahwa Tuhan tahu kondisi, dan Tuhan peduli, Tuhan care terhadap kehidupan bangsa Israel. Dia tidak hanya sekedar berfirman, tapi dia tahu. Nah, itu makanya dikatakan dalam ayat 4, aku tahu erangan, aku tahu keadaan kondisinya, tahu persis, bukan cuma sekedar tahu, cuma sekedar dengar, tidak. Ya, sering hari ini begitu banyak orang menurut saya dengar bahwa tidak pernah membuktikan, tapi Tuhan kita tahu secara persis. Tuhan tahu secara nyata, Bapak Ibu dan secara real, apa keadaan bangsa Israel. Dan karena itu dia katakan, akulah Tuhan yang berfirman. Karena apa? Dia tahu kondisi kita, dia tahu posisi kita. Karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin katakan kepada kita semua, kalau Tuhan mengatakan, memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan, maka dia Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang berasal dari kekekalan dan selalu senantiasa dalam kekekalan, Tuhan yang punya kepedulian terhadap kita, Tuhan yang benar-benar mengasihi kita. Karena itu dia mengatakan, akulah Tuhan. Tuhan mau sampaikan begini, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa tidak ada Tuhan yang punya kepedulian, yang punya kuasa, yang punya otoritas, yang punya kematahuan yang luar biasa selain daripada dia. Karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidupmu. Karena ketika engkau meninggalkan Tuhan, itu artinya engkau sedang meninggalkan kepedulian Tuhan, kasih Tuhan. Engkau sedang menjauhkan dirimu dari otoritas Tuhan. Engkau sedang meninggalkan hidupmu di luar dari kendali Tuhan.
di luar daripada rencana Tuhan, di luar daripada firman Tuhan. Karena engkau akan meninggalkan dan engkau tidak akan mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan melupakan semua kasih-Nya. Engkau akan melupakan semua bentuk kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Tapi saya mau katakan, dia tetap setia sekalipun kita tidak setia. Tapi ingat Bapak Ibu dan Saudara, setiap ketidaksetiaan manusia ada konsekuensinya. Karena itu akan menjurus kepada dosa Bapak Ibu dan Saudara. Dan firman Tuhan katakan, dosa itu membawa kepada maut. Upah dosa adalah maut. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah meninggalkan kasih Tuhan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita dapat remanya, kita dapat memahaminya, itu akan memberikan kehidupan, itu akan memberikan keselamatan, itu akan memberikan perlindungan, penyertaan Tuhan. Jadi kalau ada orang meninggalkan Tuhan, saya mengatakan kepadanya, dia akan menyesal seumur hidupnya. Saya tidak sedang mengancam Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Kroci, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Sudah kulihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa begitu banyak orang ketika meninggalkan Tuhan, maka dia menyesal. Dia mungkin bisa berpura-pura selama 10 tahun, 15 tahun Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan dia bisa berpura-pura, tapi di ujung dia kemudian akan menemui ajalnya. Dia selalu menyesal Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, jangan tinggalkan firman Tuhan. Karena dia katakan, akulah Tuhan. Ingin mengatakan bahwa akulah Tuhan yang berfirman. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Itu makna yang pertama. Tolong di-save, tolong diingat, tolong kemudian dipahami dan direnungkan. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, lalu apa makna kedua dari pernyataan Tuhan, pengakuan Tuhan bahwa akulah Tuhan? Bapak Ibu dan Saudara, kalau baca ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, ini begitu menarik Bapak Ibu dan Saudara. Ayat yang kelima dibuka dengan pernyataan akulah Tuhan. Ayat yang ketujuh ditutup dengan kata akulah Tuhan. Lalu di dalamnya terdapat apa? Terdapat janji. Karena itu makna yang kedua dari pernyataan akulah Tuhan adalah, kalau yang pertama akulah Tuhan yang berfirman, yang kedua akulah Tuhan yang berjanji. Engkaulah Tuhanku yang berjanji. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan kita adalah Tuhan yang selain berfirman, dia juga memberikan janji-janjinya, menebar, membeberkan janji-janjinya. Bapak Ibu dan Saudara, saya membaca, menganalisa ada 9 janji Tuhan yang disampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu dan Saudara. Wah, ini janji yang begitu luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Kadang orang berjanji 1, 2 dan segala macam, tidak sampai sebanyak ini. Saya mau katakan kepada kita semua, tapi Tuhan kita berjanji, dan janjinya ini bukan main-main, bukan janji kaleng-kaleng Bapak Ibu dan Saudara, bukan janji kecil-kecilan, tapi ini janji yang luar biasa, yang tidak mudah. Bahkan saya mau katakan, mungkin tidak ada manusia yang sanggup melakukan ini. Bapak Ibu dan Saudara, kita punya presiden yang luar biasa sekali, tapi saya mau katakan kepada kita semua, dia tidak sanggup untuk melakukan sehebat Tuhan kita. Dan Tuhan memberikan janjinya. Apa saja sih janjinya? Ayat yang kelima Bapak Ibu dan Saudara, kalau membacanya dari ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, yang pertama, Tuhan berjanji membebaskan bangsa Israel dari kerja paksa orang Mesir. Oh, ini janji yang pertama. Ini membebaskan. Mungkin ada orang bisa melakukannya, ya. Tapi yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan janji melepaskan mereka dari perbudakan orang Mesir. Sampai hari ini masih banyak orang yang melakukan perbudakan dengan cara-cara, dengan modus, dengan kemasan yang berbagai macam Bapak Ibu dan Saudara. Yang ketiga, janji menebus bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Wah, ini tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara. Karena Raja Firaun itu adalah raja yang kuat sekali Bapak Ibu dan Saudara. Tidak ada raja yang mampu menandingi zaman itu. Tapi Tuhan katakan, ingat, sekalipun dia menolak kamu, ketika engkau datang membawa firmanku, aku akan mengacungkan tanganku. Wah, luar biasa loh. Lalu yang keempat, Tuhan berjanji akan mengacungkan tangannya atas orang Mesir dan memberikan hukuman yang berat. Nah, ini saya mau katakan kepada kita semua, ini janji bahwa dia tidak sekedar janji, tapi dia akan menghukum semua orang. Bahkan Raja Mesir yang kemudian berkuasa itu dengan tangannya yang kuat, ketika menghalangi rencana Tuhan, ketika menghalangi keinginan Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Luar biasa. Lalu kemudian yang kelima, janji Tuhan mengangkat bangsa Israel menjadi
umat pilihannya. Ya, ini luar biasa. Ini kelebihan bangsa Israel luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Bahwa mereka dipilih sebagai bangsa pilihan. Ini luar biasa. Dan yang keenam, ini lebih luar biasa. Tuhan berjanji akan menjadi Allah bagi orang Israel. Luar biasa. Ini Bapak Ibu dan Saudara kalau renungkan dengan baik-baik. Mengapa Tuhan begitu bersemangat, begitu bergelora untuk mengatakan ini, untuk kemudian berjanji tentang ini, mengangkat bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Bapak Ibu dan Saudara, tidak mudah percaya, menjadi Thomas yang baru Bapak Ibu dan Saudara, kemudian menjadi Allah bagi mereka. Saya kadang berpikir, apa tidak ada bangsa yang lebih baik lagi di zaman itu, atau kemudian kenapa tidak cari dari suku bangsa yang tidak keras kepala, yang tegar tengkuk dan segala macam Bapak Ibu dan Saudara. Tapi itulah pilihan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan paham, Tuhan jauh lebih memahami, mendalami apa kehendaknya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, pilihan Tuhan luar biasa. Yang ketujuh, Tuhan berjanji agar bangsa Israel dapat mengetahui dengan baik dan benar, membuktikan bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah, yang membebaskan mereka, adalah benar-benar Allah yang mereka harus kenal dari awal mereka dibebaskan sampai kepada keturunan mereka turun-temurun. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Tuhan tidak sekedar membebaskan mereka, menebus mereka, mengangkat mereka menjadi umat pilihan, kemudian membawa mereka menjadi bangsa yang kemudian menjadi umatnya karena dia menjadi Allahnya. Tidak Bapak Ibu dan Saudara, tapi supaya bangsa ini memahami dengan baik dan benar. Jadi Tuhan memberikan edukasi, pemahaman Bapak Ibu dan Saudara kepada bangsa ini. Yang kedelapan, Tuhan berjanji membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir dengan sumpah kepada nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu setianya Tuhan kita itu kepada kita. Abrahamnya sudah mati, Ishaknya sudah mati, Yakubnya sudah mati, sudah bertahun-tahun, sudah lama sekali Bapak Ibu dan Saudara. Tapi Tuhan kita tetap setia. Bapak Ibu dan Saudara, kesetiaan Tuhan ini luar biasa. Karena itu dia mengatakan, akulah Tuhan yang berjanji. Dia tidak sekedar berjanji, tapi dia menepati janjinya. Yang kedelapan, Tuhan berjanji memberikan tanah serta negeri yang dijadikan tanah Kanaan Bapak Ibu dan Saudara. Luar biasa. Dan diakhiri dengan kata, akulah Tuhan. Tuhan memberikan baik itu damai dan sejahtera. Artinya apa? Dia memberikan tempat, area, wilayah kekuasaan bangsa Israel. Sekalipun sampai detik ini masih tetap perang saja. Tapi saya mau katakan, janji itu tidak pernah gagal Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kalau Tuhan berjanji kepada kita, dia tidak pernah gagal. Ayub pasal 42 ayat 2 memberikan semangat spirit yang setiap hari membakar semangat saya, memberikan dorongan motivasi yang luar biasa. Ayub 42 mengatakan, ayat yang kedua, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau Tuhan yang berjanji pasti terjadi. Tapi kalau manusia yang berjanji, Bapak Ibu dan Saudara, itu kata orang orang Bugis, orang Makassar, Pak Bote. Saya mengatakan kepada kita semua, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, pegang janji Tuhan. Karena ketika engkau memegang janji Tuhan, engkau akan merasakan, engkau akan menikmati, engkau akan mendapatkan kedamaian yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Yaitu makna yang kedua. Kalau yang pertama, akulah Tuhan yang berjanji, yang berfirman, yang kedua, akulah Tuhan yang berjanji. Maka yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, ini lebih luar biasa lagi. Jadi Tuhan tidak sekedar berjanji, Tuhan tidak sekedar memberikan kemudian firman-Nya, tapi Tuhan juga mengutus Bapak Ibu dan Saudara. Siapa yang diutus ini? Dalam konteks ini adalah Musa dan Harun Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan, memang dasar manusia selalu punya kendala, selalu punya kekhawatiran, selalu punya pesimisme, dan tidak punya optimis kadang-kadang. Bahkan sekelas Musa pun Bapak Ibu dan Saudara sudah melihat kuasa Tuhan, sudah melihat mujizat Tuhan. Ada api yang menyala-nyala di semak berduri tetapi tidak terbakar. Itu pun dia tidak masih percaya kuasa Tuhan. Tuhan sudah kasih contoh, kalau itu tongkat di tanganmu pasti nanti kalau bisa jadi ular, bisa menjadi segala macam Bapak Ibu dan Saudara. Itu saja dia masih ragu Bapak Ibu dan Saudara. Tapi Tuhan tetap mengutus Musa bersama dengan Harun Bapak Ibu dan Saudara. Jadi akulah Tuhan,
Selain dia berfirman, selain dia berjanji, dia juga mengutus. Untuk apa? Supaya semua orang itu memahami firman Tuhan, memahami rencana Tuhan, memahami kehendak Tuhan, memahami apa isi hati Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, dalam mengutus Musa itu ada 3 kendala yang dialami Bapak Ibu dan Saudara. Ada 2 tugas sebenarnya. Yang pertama kepada bangsa Israel, yang kedua kepada Raja Firaun. Ini dua-duanya tugas maha sulit Bapak Ibu dan Saudara di mata seorang Musa. Kenapa? Bapak Ibu dan Saudara, ketika Musa datang kepada bangsa Israel, apa yang terjadi? Musa tidak didengarkan Bapak Ibu dan Saudara. Bangsa itu tidak mendengarkan Musa sama sekali. Artinya apa? Benar-benar budak Bapak Ibu dan Saudara. Padahal iman timbul dari apa? Pendengaran. Jadi mereka sudah tidak mendengar, artinya dia tidak mengimani apa firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Nah, hari ini begitu banyak orang Kristen juga sama. Menganggap dirinya sudah kuat, berkuasa, punya segalanya, punya uang, punya relasi, punya koneksi, tapi kemudian akhirnya meragukan kuasa Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, bahkan menjual nama Tuhan, bahkan membisniskan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengatakan inilah produk-produk di mana orang ketika diutus, bukannya dia kemudian meyakini, tapi kemudian meragukan kasih Tuhan. Begitu menyedihkan hidupnya. Tuhan sudah memberkati dia berlipat-lipat kali ganda, memberikan dia hidup, keselamatan, segala sesuatunya. Tapi hari ini dia meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan, dia tidak sedang diutus untuk menjadi berkat, untuk menjalankan misi Tuhan, tapi dia sedang menjual dirinya untuk kemudian memenuhi hawa nafsunya, memenuhi keinginannya, tapi bukan keinginan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua, masalahnya apa? Kalau yang pertama, orang Israel tidak mendengar. Yang kedua, mereka putus asa. Bapak Ibu dan Saudara, ini sikap yang begitu tidak disukai Tuhan. Jadi orang yang mudah putus asa, mengeluh, bersungut-sungut, saya mengatakan dia tidak punya harapan. Karena orang yang berputus asa, maka dia kemudian tidak punya harapan, tidak punya keinginan untuk kemudian melepas dari berbagai macam masalah dalam hidupnya. Ini bukan pastor tapi konyol Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang ketiga, masalahnya apa? Mereka karena tekanan masalah Bapak Ibu dan Saudara, sehingga mereka kemudian merasa berat dengan kondisi mereka. Karena apa? Perbudakan, tekanan, intimidasi, kemudian penindasan, cerca, kemudian pukulan, kemudian berbagai macam aniaya Bapak Ibu mereka alami, sehingga mereka pasrah. Tidak mungkin ada jalan keluar, tidak mungkin ada kuasa yang mampu menandingi. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar dalam hidup mereka. Jika mereka memanggil nama Tuhan, jika mereka kemudian mengingat apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang mereka, harusnya mereka bangkit dan kemudian tidak putus asa mendengarkan apa kata Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, jangan contoh ini akan jadi masalah. Lalu Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan mengutus Musa kepada Firaun, apa yang terjadi? Ini terjadi bukan dari bangsa, dan masalahnya bukan dari, tapi dari dalam diri seorang Musa sendiri. Bahkan Musa kemudian pesimis. Orang Israel aja saya nggak didengarkan, apalagi ke Firaun yang jauh lebih tinggi daya nalarnya, lebih berkuasa. Nggak mungkin saya diterima. Pesimis duluan. Padahal yang ngutus ini Tuhan loh. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua, dia kemudian mengatakan, aku ini tidak petah lidah. Artinya tidak mampu berkomunikasi dengan baik, tidak bisa bernegosiasi dengan baik, tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik. Padahal Tuhan sudah kirim Harun. Waktu Tuhan panggil dia, engkau nggak usah khawatir, ada Harun yang akan menemanimu. Tapi itu saja dia masih ragu Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, begitu banyak orang Kristen yang hari ini ada di dalam gereja, ada dalam persekutuan, ada di dalam komunitas, tapi dia selalu meragukan kuasa Tuhan, bahkan dirinya sendiri. Dia tidak yakin Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Kroce dimanapun Anda berada, jika Tuhan mengutusmu, jangan ragu. Bahkan kadang Bapak Ibu dan Saudara minta maaf sebelumnya.
Begitu banyak orang begitu yakin kalau yang ngutus dia presiden. Tidak salah Bapak Ibu dan Saudara. Yang mengutus pejabat Bapak Ibu, wah begitu bersemangat, begitu yakin, bahkan kalau bisa membela sekalipun salah. Tapi saya mau katakan ketika Tuhan mengutus ada begitu ragu. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, saya masih ingat ketika di perkuliahan Bapak Ibu dan Saudara, ada lagu yang biasa kita nyanyikan. Ini aku Tuhan, utuslah yang lain. Saya mau katakan, ini yang terjadi juga dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada kita semua, firman Tuhan hari ini, dia mengatakan, akulah Tuhan yang mengutus engkau. Jadi enggak usah ragu, enggak usah pesimis, enggak usah putus asa, enggak usah merasa berkecil hati. Karena yang mengutus engkau adalah pemilik langit dan bumi. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang berasal dari kekekalan. Dia yang punya kuasa, dia yang punya otoritas. Dia sanggup menghidupkan, mematikan, mencabut nyawa, bahkan memberi kehidupan, bahkan menghidupkan Bapak Ibu dan Saudara. Tapi keraguan itu kan mengintimidasi kita. Saya mengatakan, tinggalkan itu. Dia mengatakan, akulah Tuhan, karena akulah Tuhan yang berfirman supaya engkau paham kehendakku. Akulah Tuhan yang berjanji supaya engkau termotivasi bahwa aku pasti menepati janjiku karena aku setia dengan janjiku. Dan yang ketiga, akulah Tuhan yang mengutus, karena dengan mengutus engkau akan melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Orang Kristen Bapak Ibu dan Saudara, kenapa harus diutus? Kenapa harus bersaksi? Dengan dia bersaksi, dengan dia diutus Bapak Ibu dan Saudara, dia akan melihat gambaran kasih Tuhan yang luas itu, dan dapat menikmati kemurahan Tuhan, menikmati damai sejahtera Tuhan di dalam pengutusannya, di dalam tugasnya untuk bersaksi Bapak Ibu dan Saudara. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, jemaat Tuhan, Suara Sahabat Kroci dimanapun Anda berada, jangan pernah ragu bahwa apa yang dia katakan, akulah Tuhan, adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berfirman, dan Tuhan yang mengutus. Dia pasti menepati janjinya dan pasti menyertai kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Suara Sahabat Kroci dimanapun Anda berada, terima kasih. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita. Dan saya mau katakan kepada kita semua, jangan lupa like dan subscribe konten ini supaya bisa mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di Suara Sahabat Kroci. Dan sharekan supaya menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah kebenaran, pembahasan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kita. Shalom Elohim Besem Hamashiach, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.